Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tina Martina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Ibu Dede Juwita, yang mengajar mata pelajaran matematika. Nah, hari ini saya sedang melakukan supervisi akademik dan teknisnya begini ya, Bu Dede. Jadi sebelum saya melakukan observasi dalam pembelajaran Bu Dede di kelas, saya akan mengajak Bu Dede untuk melakukan percakapan praobservasi. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Di antaranya tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini? Untuk proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyajikan data dalam berbagai bentuk penyajian, yaitu tabel, kemudian diagram garis, dan diagram batang secara tepat. Oh iya, jadi materinya tentang penyajian data. Kelas berapa ini? Ini materi di kelas 7 semester 2. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai, diantaranya ada apa saja? Untuk area pengembangannya yaitu ada 2 ranah. Yang pertama itu ranah pengetahuan. Nanti peserta didik diusahakan mampu untuk memahami berbagai data dan penyajiannya. Sedangkan untuk ranah keterampilannya nanti peserta didik mampu untuk menyajikan data dalam berbagai penyajian data yang sudah dipelajari begitu. Dalam beberapa kali pertemuan mungkin Bu Dede itu sudah bisa memprediksi kira-kira akan muncul kendala-kendala seperti apa yang diperkirakan akan muncul dalam sesi pembelajaran nanti. Nah, untuk kendala yang biasa saya temui itu ketika proses diskusi berlangsung, Bu. Jadi biasanya ketika diskusi itu siswa tertentu saja yang biasanya aktif mengerjakan di dalam proses pembelajaran. Oh iya, nah itu kan kendalanya sudah bisa diprediksi ya. Nah, barangkali Bu Dede juga sudah memikirkan strategi-strategi apa untuk meminimalisir kendala tersebut. Nah, kebetulan nanti strategi pembelajaran yang saya pakai kan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti ada di diferensiasi proses, yaitu nanti setiap peserta didik di satu kelompok itu punya tugas masing-masing untuk menyajikan data sesuai dengan pilihan yang mereka pilih. Jadi itu meminimalisir ketidakaktifan anggota di dalam kelompok. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk meminimalisir kendala. Jadi ini waktunya kapan saya bisa masuk ke dalam kelas Bu Dede? Kebetulan ini karena di kelas 7, saya jadwal di kelas 7 itu hari Rabu, Ibu. Jadi tanggal 24 Mei itu ada di jam ketiga dan keempat. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi nanti pada saat observasi kelas hari Rabu nanti di kelas 7 di jam keempat. Baik, terima kasih Bu Dede. Sama-sama, Ibu. Ya, sekian praobservasinya. Nanti di sesi kedua kita akan lanjut dalam kegiatan observasi kelas. Itulah percakapan praobservasi yang dilaksanakan di SMP IT Fitrah Insani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede, setelah melakukan observasi kelas, ya ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Setelah tadi melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, apa yang menjadi catatan refleksi bagi Bu Dede? Setelah saya melalui proses pembelajaran tadi, saya merasa pembelajaran itu lebih terstruktur dan lebih terarahkan ketika saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE begitu. Ya, tadi itu dengan menggunakan strategi diferensiasi proses ya. Iya. Nah, sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang Bu Dede terapkan tadi? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Tadi berdasarkan indikator-indikator yang sesuai dengan apa yang harus dikuasai oleh siswa, saya rasa itu sudah dapat dikatakan sesuai dan tercapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ya, jadi sudah
tercapai ya tujuannya, dan indikator-indikatornya sudah muncul gitu. Nah, jika dikaitkan dengan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi, ini apakah berhasil juga atau gimana catatan refleksinya? Kalau menurut saya di kegiatan pembelajaran, saya sudah mencoba menerapkan kan di beberapa kegiatan pendahuluan dan inti ada diferensiasi dan juga PSE. Namun ternyata saya rasa saya masih kurang optimal dalam pengaplikasian PSE dan diferensiasi tersebut. Jadi kurang optimal ya. Kira-kira kendalanya apa tuh? Kenapa bisa kurang optimal? Salah satu kendala yang saya rasakan adalah mengkondusifkan siswa, terutama di kegiatan PSE. Di kegiatan awal itu ada kegiatan mindfulness kan Bu, itu kegiatannya adalah untuk menyiapkan siswa agar rileks, tapi karena siswa itu sering bercanda dengan teman-temannya kan, nah itu jadi tujuan yang asalnya A itu kurang optimal untuk tercapai. Seperti jadi itu. ini ya, siswanya malah jadi bercanda gitu ketika diajak untuk melakukan praktek mindfulness. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Dedeh lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan, karena kan kegiatan PSE khususnya mindfulness seperti itu kan tidak dalam satu teknik ya Bu, ada teknik yang lain. Nah mungkin saya akan mencoba mencari referensi yang lain dan mencoba menerapkan kembali kepada peserta didik saya begitu. Jadi mencari referensi kegiatan-kegiatan PSE dalam bentuk yang lain. Nah, bagaimana cara Bu Dedeh dalam mencari referensi kegiatan yang lain? Kalau rencana saya dalam jangka waktu dekat mungkin ya, dengan melihat beberapa video-video pembelajaran yang berkaitan dengan PSE dan diferensiasi itu sendiri, kemudian melakukan diskusi, itu yang paling mungkin memunculkan ide baru gitu ya, bersama dengan teman atau rekan sejawat di sekolah begitu. Iya, jadi bisa dilakukan dengan ini ya, ada rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri yang difokuskan pada kegiatan PSE untuk siswa, yang salah satunya tadi mengikuti pelatihan dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Iya, bagus ya. Kapan akan mulai dilaksanakan? Mungkin saya berencana mulai dari minggu depan Ibu, di hari Senin. Oke, ya. Jadi dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Dedeh simpulkan dari percakapan kita barusan? Yang saya rasakan ketika saya sudah berbincang dengan Ibu, mungkin ada beberapa pandangan-pandangan baru yang saya dapat berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran, kemudian dengan strategi pembelajaran diferensiasi dan PSE itu sendiri, karena kemarin saya masih kesulitan membedakan bagaimana strategi diferensiasi penerapannya di kelas dan PSE itu. Nah sekarang saya punya pandangan baru tentang strategi pembelajaran itu. Iya, ya berarti nanti tinggal melakukan rencana tindak lanjut, melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri ya. Saya tunggu kabar selanjutnya setelah mengikuti pelatihannya ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya. Kita akan bertemu lagi nanti di sesi supervisi akademik selanjutnya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu.